Nanti bidadari itu adalah tidak pernah terputus keperawanannya. Begitu dihubungi, dilakukan hubungan suami istri, perawan. Setelah itu menghubungi masih perawan lagi. Maka ingat, nanti pada saat di hari akhirat, kenapa saya menolak untuk tidak berzina? Nanti di hari akhirat saya akan diberikan bidadari yang tidak akan pernah terputus keperawanannya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang berkesinambungan. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya fatarda waja'a bi fa'i ta'qib fi fatarda ifadatan kaunil 'ata' ajilun naf'. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillahi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita pada saat semalam. Allah telah mematikan kita, mencabut ruh kita, dan pada subuh yang berbahagia ini Allah telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita sehingga kita dapat memuji Allah di subuh yang berbahagia ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita pada saat kita berada di dalam majelis ilmu, maka kita sedang berada di dalam taman surga. Bayangkan pada saat ini ribuan malaikat sedang mendoakan kita, mendoakan orang tua kita. Kalaulah seandainya bukan karena Rasul mengajarkan, maka kita akan segera untuk meninggalkan tempat ini. Kendati kita mengetahui adanya majelis ini. Inilah sebabnya kenapa kita harus selalu dan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita mau melaksanakan dan agar kita terdapat rasa cinta di dalam jiwa kita pada saat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari Telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan kembali, surat Duha ini merupakan sumpah Allah. Sumpahi dengan waktu yang sangat agung, dikarenakan sesuatu yang disumpahi oleh Allah itu merupakan sesuatu yang penting dan dahsyat. Allah bersumpah dengan waktu duha dan Allah bersumpah dengan waktu malam, di mana di malam tersebut dan waktu duha merupakan kewajiban bagi Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat duha dan salat malam. Berbeda dengan kita tidak diwajibkan untuk salat duha, tapi sunat. Namun Rasul wajib salat duha. Begitu juga dengan malam hari. Salat malam bagi Rasul merupakan kewajiban, tidak bagi kita semuanya. Dan pada saat orang-orang kafir Quraisy mereka tidak melihat Nabi membacakan Al-Quran, maka mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya dan Muhammad dibenci oleh Tuhannya. Sehingga Allah mengatakan kepada mereka semuanya dan menjawab terhadap tuduhan yang mereka lontarkan kepada
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Perasaan imam membacakan ayat tersebut, kalau kita meresapinya, maka kita akan meresapi bagaimana rasanya Rasul itu dituduh. Rasul dituduh ditinggalin oleh Tuhannya, Rasul dituduh dibenci. Tapi langsung dijawab oleh Allah bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak membenci Nabi Muhammad. Di ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwasanya walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwasanya kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang paling penting. Ya. Bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang memang paling ula, paling prioritas. Kenapa dikatakan prioritas? Pada saat kita melakukan apapun aktivitas yang kita lakukan, maka ingatlah bahwasanya semuanya akan mendapatkan ganjaran nanti di hari akhirat. Sehingga kita tidak pernah merasakan lelah, sehingga kita tidak pernah merasakan sedih, sehingga kita tidak pernah kecewa terhadap apapun pemberian dari Allah. Walaupun ada orang yang katakanlah menzalimi, mengambil hak kita, tapi kalau kita mengingat bahwasanya ada hari akhirat sebagai tempat pembalasannya, maka kita akan berlapang dada. Banyak di antara orang pada saat dia dizalimi, dia tidak marah dan dia mengampuninya dan dia memaafkan. Kenapa? Karena nanti itu tetap semuanya akan disidang di hari akhirat oleh Allah. Maka konsep walal akhiratu khairul laka minal ula itu merupakan konsep untuk melapangkan dada yang sempit seluas langit dan bumi. Ini konsepnya. Apapun permasalahan yang kita alami hari ini, maka itu tidak ada sebanding apapun jika dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersuudzon kepada Allah, dikarenakan nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat yang kelima, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah." Maka Tuhan Allah akan memberikan pemberian dari Allah ini, itu akan membuat kamu ridha. Bayangkan hari ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat kita diberikan kenikmatan, maka kenikmatan tersebut tidak akan pernah membuat kita puas. Ada orang pertama sekali dia kepingin menikah, begitu dia menikah kepingin punya keturunan, begitu punya anak dia kepingin punya cucu, begitu kepingin sudah punya cucu, dilihat istri yang sudah tua kepingin kawin lain, kepingin kawin yang kedua. Itu keinginan, nah, tapi dia tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena dia cinta sama istri. Nah, hal-hal seperti ini, kenikmatan yang ada di dunia ini, itu tidak akan pernah membuat manusia puas. Namun lihat di hari akhirat, pada saat Allah memberikan kenikmatan, maka semua kita nanti akan mengatakan, "Ya Allah, saya puas dengan pemberian-Mu ini." Ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya la yanqata' kama taqaddama fi qoulihi ta'ala qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, bahwasanya kata-kata la sawfa ini merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terputus. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, di mana Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya qala, dan Nabi Yakub berkata, "Sawfa astaghfiru lakum rabbi." Semoga Tuhanku akan mengampuni kalian. Begitulah kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, kendati anaknya telah mengkhianati orang tuanya, namun ayah senantiasa dan selalu berdoa untuk anaknya. Doa ayah inilah yang dipanjatkan kepada Allah, doa Nabi Yakub agar anak-anaknya itu diampuni oleh Allah. Anna hadzal 'ata mau'udatun bihi mustamirun la yanqati'u kama taqaddam. Bahwasanya pemberian ini akan terus berkesinambungan. Kalau seandainya di dunia ini pada saat kita mengkonsumsi sesuatu makanan, maka makanan tersebut paling enak itu hanya di piring pertama ataupun di gelas pertama. Setelah kita mengkonsumsi piring kedua, itu sudah tidak terasa enak lagi. Kepuasan kita akan berkurang. Kenapa? Karena kita tidak sanggup lagi untuk
mengkonsumsikan. Secongok-congok orang katanya, dia paling sanggup makan hanya 3 piring. Nah, dan itu pun dia sudah kekenyangan yang sangat luar biasa. Tapi nanti di hari akhirat, mustamirun la yanqati. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu berkesinambungan dan tidak pernah terputus. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, khususnya bagi bapak-bapak, pada saat ada godaan, ya, ditawari untuk berzina, ingat nikmat Allah. Di dalam Al-Quran itu dikatakan hurun ain. Nanti bidadari itu adalah tidak pernah terputus keperawanannya. Begitu dihubungi, dilakukan hubungan suami istri, perawan. Setelah itu menghubungi masih perawan lagi. Maka ingat, nanti pada saat di hari akhirat, kenapa saya menolak untuk tidak berzina? Nanti di hari akhirat saya akan diberikan bidadari yang tidak akan pernah terputus keperawanannya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang berkesinambungan. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya fatarda waja'a bi fa'i ta'qib fi fatarda ifadatan kaunil ata ajilun naf, bahwasanya pemberian dari Allah itu langsung dirasakan manfaatnya. Hari ini pada saat Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu bisa langsung diberikan manfaat dan kita bisa langsung merasakan manfaatnya. Pada saat salah satu jemaah saya, dia sedang melakukan umrah, dia ditelepon oleh salah seorang ustazah anaknya, Pak, anak bapak sakit berat. Dia sedang melakukan tawaf. Pas dia berada di depan Ka'bah, pada saat itu dia mendengar berita anaknya sakit berat di tanah air dan tidak ada yang melihatnya kecuali gurunya. Lalu dia berdoa di depan Ka'bah sambil menangis, menitipkan anaknya, ya Allah, tidak ada yang menjaga anakku kecuali Mu. Beri dia kesembuhan karena aku jauh dari dia. Setelah dia melakukan tawaf, tadi dia berdoa sebelum tawaf. Setelah dia melakukan tawaf, tiba-tiba anaknya nelpon kembali dalam hitungan 1 jam. Ditelepon kembali oleh anaknya. Ya, boleh enggak kakak untuk pergi rihlah, pergi camping? Dia bilang sama saya, bukannya tadi kakak lagi sakit berat? Ya, sudah sembuh sekarang. Maka lihat bagaimana dahsyatnya nikmat yang diberikan oleh Allah, dan nikmat tersebut langsung bisa kita rasakan. Belum lagi dengan nikmat-nikmat lain. Nikmat-nikmat yang senantiasa setiap hari dapat kita rasakan. Allah memberikan kepada kita nikmat mata, nikmat pernapasan, nikmat berjalan. Itu merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang memang itu diberikan oleh Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah di sini mengungkapkan dengan kata-kata Rabbuka, kenapa tidak digunakan dengan asma Allah yang lain? Kenapa tidak digunakan Allah? Kenapa tidak dikatakan dengan nama-nama Tuhan yang lain? Di sini Allah memilih dengan kata-kata Rabbuka, dikarenakan li'anna lamma yu'dhanu bihi lafdhur rabbun minar ra'fati wal lutf. Karena penggunaan kata-kata Rabbun tersebut itu adalah kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Rabbun itu adalah pelindung, pendidik, penjaga yang mengontrol kita. Itu penggunaan kata-kata Rabbun. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wa fi dzalika min al-isy'ar bi'inayatihi bi rasulih, dan itu membuat sebuah rasa perlindungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasyrifihi, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi idhafatin rabbun ila dhamirihi, dan ditambah di rabbun itu ada dhamir rabbuka. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana ijaznya Al-Quran. Pada saat Al-Quran menggunakan kata-kata rabbun dan ditambah dhamir ka, ini menunjukkan bahwasanya kepedulian Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kasih sayang Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak dibenci oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan hari ini,
Apakah hanya kepada Nabi Muhammad Allah mempunyai kasih sayang dan kepedulian? Tidak. Kenapa? Karena konsep yang diturunkan oleh Allah itu untuk seluruh hambanya. Maka di dalam ayat ini dijelaskan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah ditinggali oleh Allah, tidak akan pernah dibenci oleh Allah, dan Allah sangat menyayangi dan sangat peduli kepada hambanya. Dan itu tidak hanya berlaku kepada baginda Rasulullah SAW, tapi kepada siapapun yang mengamalkan, kepada siapapun yang menerapkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Sebagaimana pada saat Nabi Musa berdoa meminta kepada Allah agar apa? Agar selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Maka Nabi Musa mengatakan, "Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin." Bahwasanya bersamaku ada Tuhanku yang akan menjagaku, yang akan memproteksiku. Apakah Tuhan hanya bersama Nabi Musa? Tidak. Tuhan dan Allah akan bersama dengan siapapun yang istiqamah menjalankan perintahnya. Allah akan membersamai siapapun yang mentaati perintahnya. Maka pada saat kita berada di atas muka bumi ini, jangan pernah bermaksiat kepada Allah, karena tidak ada tempat kita minta tolong. Pada saat kita sudah bermaksiat kepada Allah, maka kita sama posisinya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya, ayat 6, Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah kami mendapatimu dalam keadaan yatim dan kami menjagamu, memeliharamu. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya yajidka yatiman dhallan wa ailan al-kalam tamthilun lil halati taysirul manat. Ini merupakan semuanya adalah percakapan, ungkapan di mana itu ada kemudahan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad didapati dalam keadaan yatim, didapati dalam keadaan tidak mendapatkan wahyu. Dhallan ini bukan berarti dalam keadaan sesat. Ada salah seorang orang yang mengaku dirinya ustaz, menerjemahkan dan menafsirkan surat Duha ini, bahwasanya mengatakan alam yajidka wa wajadaka dhallan fahada, itu dia menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu dulunya sesat. Tidak, itu pemahaman yang salah. Sedangkan kata-kata dhallan ini tidak dan belum mendapatkan wahyu, itu yang diterjemahkan, yang ditafsirkan oleh semua para ulama. Imam Ibnu Ashur juga di sini menjelaskan bahwasanya ini adalah kondisi di mana semua kondisi tersebut, ya, kondisi yatim, kondisi tidak mendapatkan wahyu, dan kondisi penjagaan, dipelihara, itu adalah kondisi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Nabi Muhammad itu adalah anak yatim? Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Siapa di antara kita hari ini yang terlahir ke atas dunia ini dan ayah kita sudah meninggal dunia? Nabi Muhammad pada saat berada di dalam kandungan ibunya 6 bulan. 6 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan ibunda Aminah, beliau meninggal dunia ayahandanya. Maka Al-Quran memotret bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Nabi itu sudah yatim sebelum lahir. Begitu umur 6 tahun bersama ibundanya meninggal dunia. Seharusnya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Pada saat kita lahir dalam kondisi yang masih mempunyai orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, tidak dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kapan waktu yang paling bahagia bagi kita? Pada saat lebaran. Pada saat lebaran kita bisa mencium tangan orang tua kita, bisa memeluk dia. Bayangkan, ini tidak bisa dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita yang sudah kehilangan orang tua kita, hal yang paling tersiksa bagi kita, pada saat lebaran kita tidak bisa memeluk dia, tidak bisa kita cium tangannya, tidak bisa kita cium lututnya. Kenapa? Karena dia sudah pergi meninggalkan kita, dan itu dirasakan oleh Rasul sudah kehilangan ibundanya pada saat berumur 6 tahun. Lalu Allah menggantikan yang memeliharanya, yaitu kakeknya.
Di umur 8 tahun, Rasulullah SAW kehilangan kaki. Coba bayangkan, seorang kakek penguasa di Arab pada saat itu di Mekah, itu menjaga cucunya dengan penuh dengan kasih sayang. Beliau membentangkan permana di Ka'bah, dan di situ tidak boleh ada orang lain yang duduk kecuali kepala suku, kecuali kakeknya Abdul Muthalib. Nah, pada saat Rasulullah SAW duduk di permadani tersebut, maka orang-orang Arab pada saat itu mengusir Nabi Muhammad. Lalu apa yang dikatakan oleh kakeknya? Jangan usir cucuku, jangan usir anakku, karena dia nanti kelak akan menjadi orang yang besar. Allah menjaganya. Allah menitipkan pemeliharaan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari tidak ada ayah dipelihara oleh ibu, tidak ada ibu dipelihara oleh kakek. Pada saat kakek meninggal dunia, maka yang memeliharanya itu adalah pamannya, Abu Thalib. Bayangkan, Abu Thalib itu adalah seorang paman yang mempunyai anak yang sangat banyak. Sehingga kondisi perekonomian rumah tangga Abu Thalib itu sangat-sangat miskin. Tidak ada berlebihan. Namun, saking cintanya beliau kepada keponakannya, beliau mengatakan kepada seluruh anaknya, tidak boleh ada yang makan kecuali Muhammad. Coba bayangkan bagaimana Allah memelihara anak yatim tersebut, dititipkannya dari kakeknya ke pamannya. Pada saat umur Rasul di tahun ke-10 kenabian, di tahun ke-10 kenabian, di umur Rasulullah SAW 50 tahun, pamannya meninggal dunia. Orang yang membackup dakwahnya meninggal dunia. Ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Siapa yang memelihara kita? Siapa yang akan menjaga kita? Dan kondisi kita tidaklah separah dan sesedih yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat kendati kita dalam keadaan yatim sekalipun, maka itu akan dipelihara oleh Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka dhallam fahada, dan didapati kamu dalam keadaan tidak mendapatkan wahyu. Dhallan ini adalah dalam keadaan tidak mendapatkan wahyu. Fahada, maka Allah menurunkan wahyu kepada dirimu. Nah, ada para ustadz yang mengaku dirinya ustadz dan mereka menerjemahkan bahwasanya dulu Nabi Muhammad itu juga dalam keadaan musyrik. Tidak. Kenapa? Karena semua silsilah Rasul itu dijaga oleh Allah. Semua di silsilah Rasul itu dijaga oleh Rasulullah. Allah itu menjaga silsilah Rasulullah. Memilih dari Ismail, yaitu Kinanah. Dari Kinanah itu adalah Quraisy. Dari Quraisy itu ada Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu Allah memilih Muhammad. Dan ini adalah semua pilihan, dan itu semua dijaga oleh Allah. Mereka adalah orang tua mereka adalah orang-orang yang memang baik, terkenal. Bahkan yang menggali kembali sumur Zam-Zam itu adalah kakek Nabi. Dulu dikarenakan kemaksiatan yang terjadi di Ka'bah itu, maka sumur Zam-Zam itu tertimbun. Maka kakek Rasulullah yang menggali kembali sumur Zam-Zam sehingga itu menjadi sumber air bagi orang-orang di Makkah. Jadi tidak benar jika ada ustaz ataupun siapapun dia yang mengaku dirinya ustaz mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu dalam keadaan sesat. Tidak benar. Tapi di sini para ulama semuanya, Imam Ibnu Asyur juga menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan dhalan ini adalah tidak mendapatkan wahyu. Maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka 'ailam fa aghna, dan didapatinya Nabi Muhammad dalam keadaan miskin dan diberikan kecukupan kepada Rasulullah SAW. Bayangkan anak umur 6 tahun, ya, anak umur 8 tahun pada saat itu sudah bekerja. Ini adalah kondisi Rasulullah SAW. Siapa di antara ada anak kita yang kita suruh bekerja pada saat umur 8 tahun? Rasul sudah mulai bekerja sebagai pengembala kambing di umur 8 tahun. Beliau mengembala kambing, dan ini adalah profesi yang dilakoni oleh semuanya para nabi. Hampir semua para nabi mempunyai profesi utama, yaitu adalah sebagai pengembala kambing. Karena pada saat mengembala kambing itu kita bagaimana mengelola
ternak kita. Kemana dia kita bawa? Apakah kita bawa dia ke kebun orang atau kita menjaganya di tempat pengembalaan? Dan prinsip mengembala domba ini, dia yang perlu dipegang hanya satu ekor. Karena setiap domba itu, satu ekor domba itu akan diikuti oleh 40 domba yang lain. Maka di dalam Islam, dalam fikih disebutkan batas zakat itu adalah 40 ekor domba, satu ekor zakatnya. Nah, sehingga pada saat kita bisa menguasai satu ekor domba tersebut, dia akan mengikuti semuanya. Saya pernah melihat langsung orang-orang yang pelihara domba itu, kalau misalnya dia bilang, dia punya istilah sendiri. Kalau dia bilang tri misalnya, itu dia belok kanan. Maka yang diarahkan cuma satu ekor, maka yang lain semuanya akan ikut. Kalau dia teriak tri, nah, itu dia akan ikut semuanya. Itulah yang dinamakan dengan ilmu kepemimpinan. Sehingga dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan leadership. Nah, leader adalah pemimpin, ship kepemimpinan. Nah, kalau bahasa Inggris ship itu kan kambing, domba. Jadi ilmu kepemimpinan domba. Seharusnya kalau kita mau belajar, maka seluruh calon kepala daerah itu harus pelihara kambing dulu. Wali kota, ya, bupati, gubernur, itu harus punya binatang peliharaan untuk mereka pelihara. Kalau mereka sukses memelihara binatang kambing domba, maka mereka boleh menjadi pemimpin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ada sebuah hadis, adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Bahwasanya Allah menjelaskan dan mendidik Rasulullah dengan adab yang sangat luar biasa. Dan semuanya yang dilakukan oleh Allah itu merupakan pembekalan terhadap Rasulullah SAW terhadap dirinya sebagai utusan. Semoga beberapa ayat ini bermanfaat pada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.